Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my video. Oke guys, sebelumnya gue pengen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Idul Fitri untuk kalian semua yang merayakan. Nah guys, sekarang di video ini gue pengen nge-share tentang program yang gue lakukan. Program yang gue lakukan itu tujuannya adalah sebenarnya yang pertama selain untuk membentuk tubuh, ya selain gue ngerasa gue udah overweight nih ya kan, gue pengen membentuk tubuh yang pertama. Yang kedua untuk meningkatkan vitalitas diri gue. Terus apa sih yang gue lakukan untuk mencapai kedua tujuan gue itu? Yang pertama yang gue lakukan adalah intermediate fasting, dan yang kedua adalah latihan otot. Jadi intermediate fasting sebenarnya sebelum bulan Ramadan ini gue udah pernah melakukan intermediate fasting ya. Sebelum bulan Ramadan ini gue melakukan intermediate fasting yang 16 jam berpuasa dan 8 jam makan. Jadi intermediate fasting itu apa sih? Intermediate fasting itu yang sering kita kenal sebagai puasa. Cuma di intermediate fasting kalian tetap boleh minum, ya. Kalian hanya menahan makan. Jadi kalian tidak makan doang gitu. Kalau minum masih boleh. Pokoknya yang berbau-bau kalori, baik makan atau minum minuman yang manis itu tidak boleh. Tapi kalau kalian minum air putih atau kopi non gula, teh non gula itu boleh. Tetap tidak membatalkan puasa kalian. Lantas apa sih manfaatnya intermediate fasting itu? Jadi yang gue baca dari berbagai literatur, intermediate fasting itu manfaatnya banyak. Ketika 0 sampai 8 jam kalian terakhir makan, itu tubuh kalian itu menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama energi. Jadi karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa atau gula. Nah, gula itu yang akan digunakan tubuh kita sebagai sumber energi diri kita. Nah, ketika 8 jam sampai 24 jam, itu yang digunakan tubuh kita bukan lagi karbohidrat, tetapi lemak. Lemak yang diubah menjadi, apa tadi namanya? Saya lupa namanya. Pokoknya dari 8 sampai 24 jam, itu tubuh kita menggunakan lemak sebagai energi utamanya. Jadi kalian kalau mau diet itu harus yang dari 8 jam sampai 24 jam. Itu karena tubuh kalian akan menggunakan lemak sebagai sumber energi utamanya. Nah, untuk puasa yang lebih dari 24 jam itu manfaatnya lebih baik ternyata. Jadi ketika kita berpuasa 24 jam lebih, tubuh kalian itu akan melakukan sistem yang namanya autofagi, di mana sel-sel kalian itu akan memakan sel-sel atau sampah-sampah yang berada di dalam diri kalian. Contohnya kayak misalnya sel-sel kulit mati, atau misalnya kalau kalian punya penyakit kanker ya, sel-sel kanker itu bisa dimakan sama sel-sel tubuh kita. Karena si kanker itu kan biasanya makannya gula ya. Gulanya sebagai sumber energi si sel-sel kanker itu. Nah, karena dia nggak punya makan ya tadi ya, nggak punya gula, jadi dia mulai melemah nih. Nah, sementara sel-sel yang baik kita itu menggunakan protein untuk memperbaiki dirinya dan memakan si sel-sel mati ini sebagai sumber energinya. Jadi manfaatnya autofagi itu bagus banget katanya. Makanya untuk itu saya mencoba untuk bener nggak sih apa yang diteorikan oleh mereka-mereka itu. Dan ini akan saya share tentang pengalamannya ya. Iya, selain tadi saya bilang autofagi, saya juga kan melakukan pelatihan otot. Jadi yang saya lakukan adalah untuk latihan karbonya saya biasanya jalan ataupun lari. Terus yang kedua, untuk melatih kekuatan, biasanya saya melakukan latihan dengan menggunakan dumbbell ataupun push up. Itu yang paling sering saya lakukan. Nah, untuk itu sebenarnya sebelum Ramadan program itu udah saya lakukan ya.
udah pernah saya lakukan. Itu sebelum Ramadan itu saya melakukan autofagi yang tadi 16 jam puasa dan 8 jam makan. Cuma karena Ramadan, jadi kemarin sempat berubah programnya ya. Karena bulan Ramadan, jadi saya merubah program saya yang mengikuti sahur dan berbuka puasa. Sebenarnya baik, tetap tetap berkurang berat badan saya. Hanya saja karena efek bulan Ramadan ya, biasa kan istri tuh kalau buka puasa belinya ya gorengan, lontong, dan minum yang manis-manis, itu otomatis menghambat sedikit untuk penurunan berat badan saya. Walaupun tetap turun, cuma selama 1 bulan tuh cuma turun 1 kilo waktu Ramadan. Nah kemarin Lebaran, ya kan namanya juga Lebaran gitu kan. Jadi apapun makanannya kan ya, yang rendang, opor ayam, santan-santenan gitu kan. Terus juga kue-kuenya, nastar, kue putri salju, dan sebagainya itu kalorinya gede banget. Jadi habis Lebaran 2 hari, berat badan saya itu naik. Jadi 81,6 sekarang. Wow! Nah, sekarang Lebaran ketiga, saya mulai lagi program yang saya lakukan. Di hari ini saya akan coba intermediate fasting yang 18 jam berpuasa, 6 jam makan. Saya akan ditambah latihan-latihan fisik yang saya lakukan ya. Jadi di video selanjutnya saya akan share bagaimana pengalaman saya melakukan program yang saya lakukan dan apa efek yang saya rasakan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua sebagai bahan pembelajaran, dan semoga saya nggak kenapa-napa ya. Semoga efeknya baik untuk diri saya. Untuk itu, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau saya punya salah, masih situasinya Lebaran kan, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa juga buat kalian yang suka, jangan lupa di subscribe, like, dan share video saya. Semoga semakin banyak bermanfaat untuk orang. Untuk itu saya pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.